Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirunisa. Saya Dianur Sofyani, NIM 1910111200593 akan menjelaskan materi bagian ancaman dan prosedur pengendalian siklus pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sartika Agustin. Perkenalkan, nama saya Christopher Sewaldi, NIM saya 1910111200777. Baik, saya akan menjelaskan soal pengertian dari siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran menurut Marcel Birami, siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang dan jasa. Yang kedua yaitu tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan dan berfungsi sebagai berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan order pembelian, menerima kiriman barang, dan mencatat persediaan. Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama siklus pengeluaran untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, di mana tujuan khusus yang terkandung di dalamnya meliputi 1. Memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan. 2. Menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. 3. Menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. 4. Memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. 5. Mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. 6. Mempuaskan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha. 7. Memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi. 8. Menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diperoleh. Ada 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran, yaitu 1. Memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. 2. Menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. 3. Menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas siklus pengeluaran. Ada 5 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, ada aktivitas permintaan pembelian barang dan jasa. Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan dokumen Purchase Requisition. Dokumen ini berisi daftar pemesanan yang meliputi tujuan pengiriman barang, tanggal pemesanan, nama dan jenis barang, dan kuantitas pemesanannya. Prosedurnya adalah tiap-tiap departemen diperbolehkan mengisi dokumen Purchase Requisition atas persetujuan dari manajernya. Setelah itu, dokumen Purchase Requisition diserahkan ke departemen pembelian barang untuk dipesankan. Yang kedua, ada aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan dokumen Purchase Order. Dokumen ini berisi tentang permintaan atas barang dan jasa ke supplier sekaligus pengirimannya. Prosedurnya adalah departemen pembelian barang mencari supplier dari beberapa supplier yang ada, yang dimiliki harga terendah, kualitas barang dan jasa yang terbaik, dan sistem pengiriman yang tepat. Departemen pembelian akan melakukan pemesanan dengan mengirimkan purchase order. Hal ini juga merupakan pengendalian perusahaan agar barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan barang dan jasa yang dipesan oleh departemen yang mengajukan dokumen purchase requisition. Yang ketiga, ada aktivitas penerimaan barang dan jasa. Aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen Receiving Report. Dokumen ini berisi tentang pengakuan penerimaan barang dan jasa yang meliputi tanggal diterimanya barang, jenis kuantitas barang yang telah diterima, asal pengiriman, dan nomor purchase order. Pada aktivitas ini dilakukan pencocokan faktur dan purchase order dengan tujuan untuk mengetahui apakah barang yang telah diterima sesuai dengan yang dikirim melebihi kuantitas yang dipesan, atau bahkan telah terjadi salah pengiriman. Maka barang yang bersangkutan akan langsung dikembalikan kepada supplier yang bersangkutan. Pada aktivitas ini juga mungkin dilakukan adanya retur atau pengembalian atas barang yang rusak saat diterima.
Yang keempat ada aktivitas persetujuan faktur dari supplier. Aktivitas persetujuan dari supplier dalam rangka pembayaran atas pembelian dilakukan dengan menggunakan dokumen voucher package. Dokumen ini berisi tanggal pembuatannya, tanggal pembayarannya, serta jumlah harga barang dan jasa yang telah diterima berdasarkan source dokumen yang meliputi faktur, purchase order, dan receiving report. Pada aktivitas ini dilakukan pencocokan receiving report dengan purchase order dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua barang yang dipesan sudah diterima atau dikirim semua. Kemudian dibuatlah voucher package untuk memastikan jumlah harga yang harus dibayar kepada supplier. Hal ini merupakan pengendalian agar perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima atau sesuai dengan kenyataannya. Dan yang kelima, aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa yang telah dilakukan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas. Dokumen ini berisi tanggal pembayaran, jumlah harga yang harus dibayar, beserta nomor faktur. Pada saat jatuh tempo pembayaran, pihak supplier akan menagih perusahaan sesuai dengan dokumen voucher package. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran kas perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan prosedur pengendalian siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu dalam aktivitas pesan barang. Ancaman yang terjadi bisa seperti kehabisan atau kelebihan barang persediaan. Ini bisa dikendalikan dengan sistem pengendalian persediaan, catatan persediaan secara perpetual, teknologi kode gratis, dan penghitungan persediaan secara periodik. Dalam aktivitas ini ada ancaman-ancaman lain seperti meminta barang yang tidak dibutuhkan, membeli barang dengan harga yang dinaikkan, dan lain-lain. Di sini sudah ada pengendalian yang cocok dengan ancaman tersebut. Aktivitas kedua yaitu terima dan simpan barang. Ancaman dalam aktivitas ini yaitu menerima barang yang tidak dipesan atau membuat kesalahan dalam perhitungan. Ini bisa dikendalikan yaitu dengan minta bagian penerimaan memverifikasi keberadaan pesanan pembelian yang valid dan gunakan teknologi kode gratis. Dokumentasikan kerja pegawai, insentif untuk penghitungan yang akurat. Ada juga ancaman lain dalam aktivitas ini, yaitu mencuri persediaan. Ini bisa dikendalikan dengan pengendalian fisik, penghitungan periodik persediaan, dan rekonsiliasi perhitungan fisik dengan catatan. Aktivitas ketiga yaitu setujui dan bayar faktur dan vendor. Ancaman yang terjadi dalam aktivitas ini juga ada beberapa, seperti gagal menangkap kesalahan dalam faktur vendor, membayar barang yang tidak diterima, dan ini bisa dikendalikan dengan yang pertama seperti gagal menangkap kesalahan dalam faktur vendor itu bisa dikendalikan dengan periksa kembali faktur, pelatihan bagi pegawai bagian utang usaha. Jika membayar barang yang tidak diterima bisa dikendalikan dengan hanya membayar faktur yang didukung oleh laporan penerimaan asli. Pengendalian anggaran. Nah, ancaman lain dalam aktivitas ini juga ada beberapa, sudah dituliskan juga di sini, serta aktivitas pengendalian umum. Ancaman yang terjadi dalam aktivitas ini seperti kehilangan data dan kinerja kurang baik. Kalau kehilangan data, kita bisa kendalikan dengan buat cadangan dan rencana pemulihan dari bencana, pengendalian akses fisik dan logis. Kalau kinerja kurang baik, bisa dikendalikan dengan pembuatan dan peninjauan ulang secara periodik laporan kerja yang memadai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut saya akan menjelaskan soal prosedur ataupun alur dari flowchart merupakan prosedur dari pengurasan kas juga tersebut. Pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar 1 beserta yang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Kemudian bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier.
Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1 kemudian membuat laporan pembayaran LP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan kepada akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang terakhir, berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan kepada manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Berikut untuk contoh gambar dari flowchart kami. Bisa dilihat seperti ini, sesuai dengan alur yang tadi saya jelaskan. Inilah bukti atau alur dari siklus pengeluaran kas berdasarkan flowchart yang telah kami susun. Berikut itu dari semua yang telah kami jelaskan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa untuk menonton video kami. Terima kasih.